محمدا رسول الله. Seringkali kita lupa kalau malam hari raya ibadahnya jadi kendor, sehingga langsung kelihatan kualitas kita itu terjun bebas. Yang tadinya begini, tahu begitu malam satu Syawal, masya Allah, naudzubillah min dzalik, turun. Ya, sampai ke dasar kadang-kadang ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita termasuk orang yang istiqomah. Istiqomah, makanya kita harus mempertahankan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah. Ini kalau tadi isya'nya belum berjamaah, isya' cari jamaah. Isya' cari jamaah. Jangan sampai sholat isya'nya sendirian. Rugi kita. Ramadan kita udah jamaah, begitu masuk malam 1 Syawal kok jamaahnya hilang. Maka termasuk kita naudzubillah min dzalik kalau seperti itu, orang-orang yang mungkin nggak dapat Lailatul Qadar. Karena ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar bisa istiqomah dengan ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Ada perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Yang Ramadan biasa sedekah, maka jangan sampai di luar Ramadan kemudian jadi pelit. Kalau Ramadan itu kita udah biasa sedekah, di luar Ramadan kita juga harus sedekah dan sedekah terus. Kemudian yang sudah berlapang hati memaafkan siapapun, maka masuk 1 Syawal hatinya harus semakin lapang. Ya, kepada siapapun maafkan, menjalin persahabatan dan jangan menciptakan permusuhan ya dengan siapapun. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai setelah masuk 1 Syawal justru kita terlibat dalam permusuhan dengan siapapun, maka ini penurunan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah tadi azan maghrib, Allahu Akbar, di wilayah manapun, masuk 1 Syawal. Maka dikatakan setan-setan yang tadinya itu dibelenggu, ya setan yang tadinya dibelenggu, kemudian neraka yang tadinya ditutup, surga yang tadinya pintunya dibuka lebar-lebar, begitu malam 1 Syawal dengan ditandai masuk waktu maghrib, setan yang dibelenggu itu dilepas semuanya. Ya, belenggunya dilepas. Bayangkan 1 bulan setannya dibelenggu, dipenjara, tiba-tiba dibebaskan. Maka di malam hari raya, setan juga berhari raya. Ya, setan juga berhari raya. Setan langsung mencari. Yang dulu biasa dia goda itu di mana sekarang posisinya? Oh, orangnya mudik. Wah, dikejar sama setan nih. Kemana dia? Oh, orangnya nggak mudik. Ya, dikejar sama setan. Nih, jadi kalau mungkin ada yang lagi tugas saat ini, kebetulan tugasnya di kampungnya, atau lagi berada di kampung mudik, ya mungkin berangkatnya waktu sebelum ada larangan mudik 1 bulan yang lalu, ya dari awal Ramadan. Oh, dia nggak ada di kotanya yang dia biasa saya goda. Dulu sebelum Ramadan dia ada di kota, sekarang dia ada di dalam hutan. Jangan dikira kemudian setannya nggak dicari sama setannya. Oh, setan itu punya auto detektor. Dia langsung bisa mendeteksi di mana ini kawan-kawannya dulu yang biasa dia goda. Berhamburan. Setannya berhamburan. Cari kawan-kawan yang biasa dia goda, kemudian setannya mulai menggoda. Ya, dengan godaan yang biasa, ya untuk kita menunda-nunda sholat, ya untuk kita benci orang lain, maksiat-maksiat. Kemudian nafsu diumbar sama setan. Setan ngajak kerja sama nafsu, ya, nafsunya diprovokasi oleh setan untuk sampai melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus waspada, jangan sampai kita ketemu setan kita lagi kemudian bersahabat. Kita katakan, bahwa setan saya yang dulu ada di sebelum Ramadan, ya Ramadan kan kita udah bisa, udah 30 hari kita bisa, nggak ada rujuk lagi sama kamu wahai setan. Silahkan kamu pergi sejauh-jauhnya. Saya pengen jadi orang yang sekarang istiqomah, sholat 5 waktu berjamaah. Ya, saya sekarang pengen jadi orang yang rajin baca Al-Quran, baca mushaf, ya kalamullah.
Saya sekarang pengen jadi orang yang bekti sama orang tua. Saya sekarang pengen jadi orang yang damai dengan siapapun. Jangan ajak saya musuhin siapapun. Nah ini harus kita katakan pada diri kita di malam hari ini dan seterusnya. Kalau malam ini kita gagal, ya Allah, berarti ya besok-besok akan lebih mudah diganggu oleh syaitan. Wong ini sama Ramadan deket banget kok. Barusan tadi maghrib kita pisah sama Ramadan. Masa amalan kita sudah berbeda jauh. Nah, jadikan pintu surga selalu terbuka buat kita. Ya, pintu surga terbuka terus, ya pintu neraka tertutup terus. Ciri-cirinya bagaimana? Jadi mudah ibadah. Masuk satu Syawal itu ibadah jadi mudah. Ya, besok ibadahnya mudah, lusa ibadahnya mudah. Semua jadi mudah untuk ibadah. Kalau diberi kemudahan ibadah, maka kita termasuk orang-orang yang selamat ya, orang-orang yang sukses. Minal a'idin al-faizin, orang-orang yang kembali suci, ya orang-orang yang kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah ini maknanya dua. Setelah kita 1 bulan itu ibadah, di bulan suci Ramadan makan dikurangin, ya makannya dikurangi, makannya juga teratur, maka fungsi fisik kita itu dikembalikan seperti aslinya. Seperti kalau kita mobil itu ada servis berkala. Ya, ada servis berkala, ada turun mesin. Nah, ini kalau bulan suci Ramadan ibaratnya itu bukan servis berkala, tapi turun mesin. 30 hari mesin tubuh kita ini diperbaiki dengan pola makan yang lebih teratur, yang sehat. Kemudian juga gerakan tubuhnya dibuat lebih banyak dengan ruku, sujud, i'tidal, ruku, sujud, i'tidal, ya. Dengan qiraatul Quran. Sehingga fisiknya itu menjadi kembali seperti bayi yang baru lahir. Seger semua fisiknya, jantungnya jadi bagus, ya semuanya jadi bagus karena kita terapkan ilmu puasa dengan benar. Nah selain alal fitrah, selain tubuhnya seperti fitrahnya jadi seperti bayi, maka juga ruhnya jadi seperti bayi. Ruhnya dibersihkan dari kotoran dan dosa. Ruhnya suci kembali. Nah ciri-cirinya orang yang ruhnya suci kembali bagaimana? Riang, kemudian ringan. Ringan untuk maafkan, ringan untuk berbuat baik, itu ruhnya suci kembali. Kemudian ringan untuk ibadah, ringan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Nah, kalau kita bulan Ramadan tadi sukses minal aidin, maka kita akan dikembalikan 1 Syawal, zahirnya balik seperti bayi, kemudian ruhnya juga kembali seperti bayi. Al-faizin yang sukses. Yang sukses dapat apa? Ridha Rabbil Alamin, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Ya Allah senang betul sama hamba-hambanya yang Ramadan itu dia puasanya beneran, kemudian 1 Syawal ini Allah bagi-bagi hadiah yang luar biasa. Maka dikatakan siapa menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala di saat hati orang-orang pada mati. Pada saat hatinya orang-orang mati, hatinya dia akan hidup. Nah kalau kita pengen hati kita hidup, ya malam ini kita hidupkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan tawajuh, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu kalau malam hari raya itu sholatnya dikatakan bahkan lebih hebat, kalau dilihat lebih hebat daripada Ramadannya. Nggak berubah gitu ya, nggak berubah. Malam harinya sholat terus. Ya ibadah terus, minta sama Allah terus, doa terus. Nah sementara kita ini kalau malam hari raya seperti setan kita nih. Mohon maaf ya, bukan kita setan. Kita nih jadi seperti setan, seperti orang yang tadi dibelenggu dibebaskan. Iya, merdeka. Kalau kita seperti itu, naudzubillah min dzalik, berarti bedanya kita sama setan apa? Bedanya kita sama setan apa? Kok dengan lepasnya Ramadan jadi seperti terbebas dari belenggu. Jadi Ramadan itu membelenggu. Ya, Ramadan itu memenjarakan kita seakan-akan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus beda dengan syaitan. Begitu masuk 1 Syawal, hari raya, ya kita itu senang, tapi bukan senang seperti orang yang merdeka, bebas dari penjajahan. Kita senangnya karena kita bisa menyelesaikan ibadah, insya Allah dengan baik, kan begitu. Nah terus semangat untuk menanti Ramadan di tahun yang akan datang. Oh kita punya checklist Ramadan tahun ini kekurangan saya ini. Nanti Ramadan tahun depan saya harus jauh lebih bagus, makanya mulai 1 Syawal ini saya akan berupaya. Bahkan orang-orang soleh zaman dahulu itu kalau 1 Syawal
sudah menyiapkan diri untuk Ramadan tahun berikutnya. Termasuk dari ekonominya. Sudah mulai menyisihkan penghasilannya untuk Ramadan tahun berikutnya, karena Ramadan nggak ingin kerja. Ramadan hanya untuk ibadah, jadi nanti Ramadan sudah punya income yang cukup, penghasilan yang sudah bisa digunakan untuk menghidupi 1 bulan penuh untuk keluarganya, untuk dirinya, dan orang-orang yang wajib diberi nafkah.